Ladies and gentlemen, apa kabar semuanya? Ada kena jatah kurban kemarin kan? Buat mie kalian pasti. Haha, oke. Anyway, kali ini kita bakalan ngerekap sebuah film legendaris yang Pak Prabowo aja suka film ini. Yaitu sebuah film yang menjelaskan perihal terciptanya sebuah monumen termegah pada masanya, yaitu Menara Eiffel. Di awal scene memperlihatkan seorang pria bernama Eiffel. Wah, dari sini aja kita udah ngeh ya kan, kenapa ntar menaranya bernama Eiffel. Dia adalah seorang arsitek terkenal asal Prancis yang sempat masuk top global arsitek pada masanya. Hari itu kelihatan Eiffel sedang menerima anugerah dari Mama Rika karena telah berjasa membangun patung Liberty. Selesai acara, Eiffel meluangkan waktu makan di restoran bersama putrinya yang bernama Claire. Di tengah obrolan, asisten Eiffel yang bernama Jan datang lalu melaporkan perkembangan terbaru proyek yang sedang mereka kerjakan. Melihat sang ayah sibuk, Claire pun pamit pulang. Setelah makan, Eiffel lanjut kerja. Ketika baru sampai kantor, tiba-tiba ada seorang pria menjual desain prototipe model menara besi karyanya ke Eiffel. Tapi karena tak tertarik, Eiffel langsung masuk ruangan. Di dalam, Jan memberitahu kalau warga setempat memprotes proyek pembangunan jembatan mereka. Jika dibiarkan terus, maka izin proyek bisa-bisa dicabut. Mendengar masalah itu, Eiffel dapat ide. Ia meminta Jan mengatur waktu untuk bertemu jurnalis kenalannya yang bernama Anton. Karena Anton punya banyak relasi, Eiffel yakin dia pasti bisa melobi pemerintah. Malamnya, Eiffel bertemu Anton di Warkop Simpang 4. Sambil berpesta bersama, Eiffel menceritakan masalah proyeknya dan minta bantuan untuk melobi pemerintah. Gak usah khawatir kalau proyek jembatannya berjalan lancar, Anton akan dapat bagian. Mendengar itu, dengan santuy Anton bersedia membantu. Seperti kata pepatah, ada fulus pasti mulus. Oke. Keesokan harinya, Eiffel bersiap-siap menghadiri pertemuan yang sudah Anton atur. Wah, sekilas info, Eiffel ini adalah duda anak 5, 4 anak cowok dan 1 anak cewek, yaitu si Claire tadi. Nah, setelah siap, Eiffel pun berangkat. Sesampainya di rumah Pak Menteri, Eiffel berkenalan dengan para pejabat. Namun waktu melihat istri Anton yang bernama Adrien, ekspresi Eiffel langsung berubah. Dan ternyata, wanita itu adalah mantan kekasihnya dulu. Sambil makan, Eiffel terus memandangi Adrien. Di tengah acara, Pak Menteri bilang kalau dia berencana mengadakan kompetisi untuk membangunkan monumen. Nantinya, semua arsitek di seluruh Prancis akan berlomba-lomba membuat desain terbaik mereka. Pak Menteri berharap Eiffel juga mau ikut memberikan ide briliannya seperti saat membangun patung Liberty di Amerika. Mendengar ajakan Pak Menteri, awalnya Eiffel senyap. Tapi waktu menatap wajah Adrien, ketika dia dapat ide bagaimana jika monumen kebanggaan Prancis itu dibangun di tengah-tengah kota Paris. Eiffel yakin daya tariknya nanti bisa membuat banyak turis berdatangan. Mendengar ide itu, Pak Menteri setuju. Selepas makan, Eiffel, Anton, dan Adrien pulang. Waktu Anton sedang ke mobil, Adrien mencoba mendekati Eiffel kemudian menanyakan kabar. Namun Eiffel terlihat dingin, bahkan tak mau menatap mata Adrien. Sebelum berpisah, Eiffel berkata semoga mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Adrien pun sedih dan pulang bersama suaminya. Esok paginya, saat baru sampai kantor, Jan kaget melihat Eiffel menginap di kantor semalaman. Dengan kondisi berantakan, Eiffel bilang kalau dia akan membangun menara setinggi 300 meter dan menyuruh Jan membeli desain menara yang pria kemarin tawarkan. Jan di situ bengong, si bos kurang tidur kayaknya kok tiba-tiba mau bikin menara. Tapi karena keputusan Eiffel sudah bulat, Jan cuma bisa menurut. Sepulang kerja, Eiffel yang masih penasaran memutuskan pergi ke rumah Adrien. Pas Adrien muncul, Eiffel langsung ngumpet. Waktu mau kabur, dia nggak sengaja malah berpapasan dengan Anton.
Tanpa curiga sedikit pun, Anton mengajaknya mampir. Di rumah Anton, ketika sedang berkeliling, diam-diam Eiffel menyelinap masuk ke kamar Adrien. Di dalam, saat melihat barang-barang Adrien, seketika Eiffel teringat kenangan-kenangan indah waktu pertama kali bertemu sang mantan. Hari itu, Eiffel juga pergi ke rumah investor untuk meminta tambahan dana proyek. Namun karena sudah jam makan siang, sebelum membahas proyek, si investor mengajak Eiffel khap-khap bersama terlebih dahulu. Saat sedang makan, semua orang tertawa mendengar cerita Eiffel. Di sana ada Adrien yang juga ikut khap-khap. Loh, ternyata Adrien adalah putrinya si investor. Melihat kecantikan Adrien, Eiffel dibuat klepek-klepek buat kedua kalinya. Waktu mau pulang, Adrien mengantarkan ke pintu depan. Karena kesenangan, Eiffel tak bisa menahan senyumnya. Ketika sedang asyik mengenang masa lampau, mendadak Anton masuk menegur. Dengan panik, Eiffel bilang kalau tadi dia cuma kesasar. Setelah kembali ke kantor, hatinya terus berbunga-bunga seperti anak SMA yang dihantui asmara. Dan dia jadi makin bersemangat mengerjakan proyek menaranya. Beberapa hari kemudian, setelah desain merah selesai, Eiffel mempresentasikan semuanya sedetail mungkin di hadapan para juri. Ia juga mengajak juri ke suatu ruangan khusus untuk menunjukkan kalau menara ciptaannya nanti tahan cuaca ekstrim. Allez-y. La foudre peut frapper tant qu'elle veut. Partenaire plonge dans la lave phréatique. Voilà, les par... Voici le cuivre, le long de la structure. Allez-y. A été pensé pour que la tourne est quasiment haute. La conception métallique ajourée passe de 350 km/h. Notez au passage que peut produire la force du vent. Selesai presentasi, juri bertanya bagaimana caranya menggabungkan 4 pondasi terpisah setinggi 60 meter. Dengan percaya diri, Eiffel pun memberitahu teknologi baru ciptaannya. Le pilier s'incline. Les poutres peuvent alors s'aligner. On peut régler comme ça l'horizontale et la verticale pour remonter le pilier. Ici, la création du premier étage. Setelah melalui proses penilaian selama berminggu-minggu, akhirnya tibalah di hari penentuan. Di acara itu para peserta memamerkan hasil karya mereka. Anton juga datang bersama Adrien sang istri untuk mendukung Eiffel. Ketika semua berkumpul menunggu hasil keputusan, diam-diam Adrien mendekati dan menggandeng tangan Eiffel. Tak lama kemudian juri mengumumkan bahwa Eiffel lah yang menjadi pemenang kontes. Seluruh tamu yang hadir pun bertepuk tangan memberi selamat bang. Namun dari kejauhan, Anton tak sengaja memergoki Adrien dan Eiffel. Scene beralih ke kantor yang dimana Eiffel langsung mengumpulkan dan menyemangati semua karyawannya agar bekerja sepenuh hati. Karena nanti proyek menara ini akan jadi mahakarya dan akan selalu dikenang oleh anak cucu mereka sebagai menara kebanggaan Prancis. Selesai briefing, tanpa membuang-buang waktu dengan penuh semangat, mereka mulai bekerja. Je veux pas un seul morceau chantier.
1 minggu kemudian, Eiffel diundang ke suatu acara pesta para pejabat. Di pesta itu, Anton dan Adrien juga hadir. Di tengah acara, Eiffel memberanikan diri mengajak Adrien berdansa. Waktu dansa, Eiffel bilang kalau dia kangen banget dan mengajak Adrien ketemuan di hotel tempatnya menginap. Sayangnya Adrien menolak, meski dia juga kangen, tapi sekarang dia sudah bersuami. Adrien yang dilema pun pergi meninggalkan Eiffel. Hari demi hari berlalu, proyek Menara Eiffel dapat banyak keluhan dari warga yang menganggap menara tinggi itu sangat dangerous. Karena jika sampai roboh, maka bisa menimpa banyak orang. Saat wali kota datang memeriksa, Eiffel berusaha meyakinkan kalau semuanya berjalan lancar, Pak. Nggak bakal ada masalah. Pas lagi ngobrol, wali kota panik kenapa air tanah tiba-tiba naik. Dengan sigap, Eiffel segera membuka pipa udara untuk menekan airnya. Setelah air berhenti, karena takut wali kota minta naik aja. Di atas, para wartawan menghujani pertanyaan. Sambil jaga image, wali kota bilang kalau proyeknya aman terkendali. Eiffel pun nyengir. Keesokan harinya protes memuncak, warga demo menuntut proyek dihentikan. Eiffel juga menerima banyak sekali surat hujatan. Karena ketakutan, pekerja proyek bahkan sampai tak berani bekerja. Mendengar itu, Eiffel langsung bersiap-siap pergi sambil menyuruh Jan mengulur waktu sampai pondasi menara selesai. Dia yakin mereka pasti bisa melewati masalah ini. Sementara itu di rumah Anton, terlihat Adrien sedang menemani suaminya bersantai. Namun semenjak kejadian waktu itu, kini sikap Anton jadi dingin dan sering cuek. Melihat perubahan sikap suaminya, Adrien mulai merasa cemas. Ia takut, jangan-jangan Anton udah tahu tentang masa lalunya dengan Eiffel. Di tengah kecanggungan, Adrien tak sengaja membaca berita soal Eiffel di halaman depan koran Anton. Setelah Anton pergi, diam-diam Adrien masuk ke ruang kerja suaminya lalu mencari koran tadi. Saat membaca berita korannya, ia sangat shock. Di sisi lain terlihat Anton sedang mengantar Eiffel naik mobilnya. Di jalan, Eiffel curhat soal masalah proyek. Dia pusing, kenapa sekarang proyeknya jadi dapat banyak sekali hambatan. Dari mulai para warga yang terus-menerus protes, hingga wartawan yang selalu menjelek-jelekkannya di media. Jika dibiarkan terus, Eiffel takut investor akan berhenti mendanai proyeknya. The power of netizen gitu. Di tengah obrolan tiba-tiba mobilnya mogok. Ketika Eiffel sedang membantu menyalakan mesin, dia merasa ada yang aneh dengan tatapan Anton. Dan benar saja. Saat mesin mobilnya nyala, Anton langsung tancap gas pergi meninggalkannya. Eiffel pun membatu. Kok gini sih? Sesampainya di proyek, Eiffel pun bingung. Kenapa tak ada yang bekerja? Jan memberitahu kalau sekarang semua mogok kerja dan minta naik gaji. Mendengar itu, Eiffel makin frustasi lalu menyuruh Jan pergi. Waktu sedang sendirian, ingatan masa lalu Eiffel kembali terngiang. Kenangan masa lalu ketika Adrien pergi meninggalkannya tanpa kabar. Hari itu setelah proyeknya selesai, Eiffel bingung kenapa Adrien dan ayahnya tak datang di acara peresmian. Karena khawatir, dia lalu bergegas ke rumah Adrien. Sesampainya di sana, terlihat ayah Adrien sudah bersiap-siap ingin pindah rumah. Eiffel pun bertanya, di mana si Adrien? Ayahnya menjawab kalau putrinya sudah pergi duluan dan menitipkan pesan agar Eiffel jangan pernah menemuinya lagi. Eiffel yang tak percaya pun gusar. Namun ayah Adrien berlalu pergi meninggalkan Eiffel. Kenangan menyakitkan itu membuat luka di hati Eiffel semakin dalam.
Sore hari tanpa sepengetahuan Anton, Adrien pergi ke hotel tempat Eiffel menginap. Melihat kedatangan Adrien, Eiffel meluapkan seluruh kekecewaannya. Selama 20 tahun menghilang, kenapa Adrien baru muncul sekarang? Mendengar itu, Adrien pun berusaha menjelaskan kisah sebenarnya kenapa dia meninggalkan Eiffel. Dulu sehari sebelum Eiffel datang, Adrien meminta restu ke ayah, tapi ayah dan ibu tak setuju. Mereka berkata bahwa Eiffel tak layak jadi menantu mereka. Lebih baik Adrien mencari laki-laki lain yang lebih kaya. Karena kecewa hubungannya tak direstui, Adrien nekat kabur dari rumah. Adrien! Semenjak kejadian itu, Adrien dibawa ke rumah sakit dan diasingkan ke kota lain agar tak bisa menemui Eiffel lagi. Mendengar cerita barusan, Eiffel merasa bersalah. Sambil menangis, dia memeluk dan mencium mantan kekasihnya itu. Ketika mereka sedang bermesraan di bawah pohon, Adrien cerita, sikap Anton akhir-akhir ini mulai berubah. Dia takut jika hubungan mereka sampai ketahuan, Anton bisa nekat melakukan berbagai macam cara demi menghancurkan Eiffel. Besoknya, Eiffel menemui investor untuk meminta tambahan dana, tapi ditolak. Mereka berubah pikiran dan menganggap proyek ini tak menguntungkan. Apalagi risikonya juga terlalu besar karena model menaranya terlalu tinggi. Mumpung dana yang keluar masih belum terlalu banyak, lebih baik proyeknya dihentikan aja. Eiffel pun marah. Sebelum pergi, dia berkata, meski harus mencari hutang atau bahkan sampai menjual ginjal, dia bersumpah akan tetap menyelesaikan proyek menara ini dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Kembali ke proyek yang dimana para pekerja masih terus mogok dan minta naik gaji. Waktu Eiffel datang, dia langsung naik ke atas lalu berusaha menenangkan. Eiffel berkata, sekarang dia memang belum bisa menaikkan gaji. Tapi, bila semua pondasi menara sudah terpasang, dia janji akan berusaha memenuhi tuntutan mereka. Eiffel juga mengingatkan tujuan awal menara ini dibangun bersama-sama adalah untuk membanggakan anak cucu mereka. Jadi, dia mohon jangan lupakan tujuan itu. Mendengar ucapan Eiffel, seluruh pekerja kembali berkobar. Beberapa bulan kemudian, keempat pondasi telah selesai dibangun dan sekarang saatnya menggabungkan 4 pondasi jadi satu. Hari itu suasana terasa sangat menegangkan. Ketika paku pertama ingin dipasang, ternyata posisinya terlalu tinggi 3 cm. Dengan pengeras suara, Eiffel memerintahkan orang di bawah untuk menurunkan ketinggian. Namun waktu ingin dicoba lagi, ternyata sekarang malah terlalu rendah 16 mm. Eiffel pun menyuruh menaikkan sedikit lalu coba lagi. Setelah beberapa kali mengatur ketinggian, akhirnya posisinya pas. C'est bon, ça marche! Sin berlari ke rumah Anton yang terlihat terus-menerus bersikap dingin. Adrien pun memberanikan diri mengajaknya bicara. Sambil menatap tajam, Anton menyuruh istrinya jujur. Apa you selingkuh dengan Eiffel? Lihat tatapan Anton, Adrien gemetar ketakutan. Ia berusaha berbohong dan bilang kalau selama ini Eiffel lah yang mengejar-kejar dia terus. Tapi Anton tahu istrinya berbohong. Karena sudah tak tahan lagi, Anton pun muak lalu mengancam akan menggagalkan proyek menara sekaligus menghancurkan reputasi Eiffel di mata publik. Mendengar itu, Adrien marah dan mencoba melindungi Eiffel. Mereka berdua akhirnya bertengkar.
Anton kemudian memberi Adrien waktu untuk memilih, pilih saya atau si lapet itu. Nah, malamnya saat Eiffel sedang bekerja di proyek, Adrien datang. Eiffel sangat senang lalu menghampiri mobil Adrien, tapi waktu masuk dia kaget melihat Anton juga ada di dalam. Di tengah kecanggungan, Anton memberitahu bahwa rasa cintanya pada Adrien begitu besar. Ia pun meluapkan seluruh kekecewaannya dan meminta Eiffel melupakan Adrien. Karena malam ini dia akan membawa istrinya pergi dari kota Prancis. Setelah Anton selesai bicara, Adrien menjelaskan kalau semua ini adalah keputusannya sendiri, bukan keputusan Anton atau Eiffel. Jadi demi kebaikan Eiffel, lebih baik mereka berdua tak pernah bertemu lagi. Mendengar kalimat menyakitkan dari mulut wanita yang dia cintai itu, Eiffel hanya bisa terdiam menatap Adrien dan menahan tangis. Meski hatinya patah untuk kedua kalinya, dia tetap berusaha tersenyum. Selesai bicara, Adrien pergi meninggalkan Eiffel. Keesokan paginya, Eiffel memerintahkan Jan untuk mengganti seluruh baut menara. Gantilah jadi paku baja. Dengan begitu, tak akan ada yang bisa menurunkan menara ini untuk selamanya. Dua tahun kemudian, Menara Mahakarya Eiffel akhirnya selesai dibangun dan telah berdiri sempurna. Di hari peresmiannya, para pejabat serta masyarakat kota Paris berbondong-bondong hadir menyaksikan momen bersejarah itu. Kini, semua protes dan hujatan telah berubah menjadi tepuk tangan keberhasilan. Di tengah kemeriahan, dari kejauhan, Adrien datang. Adrien hanya bisa menangis terharu meski kisah cinta mereka harus terpisah oleh takdir. Namun dia tetap bahagia melihat Eiffel berhasil mewujudkan mimpinya.